Mereka adalah masa depan kita, penentu arah bangsa. Lihatlah tatapan mata mereka yang mencari visi yang benderang, langkah kaki yang siap menerjang tantangan, dan tangan yang akan menjadi tempat kita berpangku di masa tua. Namun, jalan mana yang kita tunjukkan untuk mereka tempuh? Uang tanpa ilmu akan habis sia-sia. Cerdas tanpa karakter akan menjadi bahaya. Kesempatan tanpa arahan akan percuma. Generasi tanpa kualitas takkan berdaya. Maka, apa harapan bagi Indonesia sejahtera? Kitalah generasi yang bertugas meletakkan fondasi lewat pendidikan yang bermutu tinggi, menolong mereka menggapai mimpi. Ya, kita semua yang melihat potensi ini, angkatlah panji pendidik dalam kolaborasi, yang terus mengajar dan belajar tanpa henti. Para pendidik Kristen yang bersatu mengasah diri demi Indonesia yang kita cintai. Mari satukan hati mewujudkan panggilan ilahi dalam forum ini. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada kata tidak bisa, karena akan ada banyak cara untuk berbagi ilmu dan cerita. Proyek kolaborasi, webinar, kelas intensif, FGD, workshop, dan konferensi. AFCI hadir untuk menjadi tempat bertemu dan berbagi ilmu, membuka kesempatan untuk mengembangkan mutu, membuka jaringan dengan pendidik dari berbagai penjuru. Tuhan berkata bahwa tidak ada usaha kita yang akan sia-sia. Sebuah kehormatan untuk melayani dan menghasilkan karya demi generasi muda Indonesia yang berjaya, menjadikan mereka bersinar bagi dunia. Mari saudara, setiap insan yang sudah diberikan beban surgawi ini, ambillah peran dalam berbagai proyek untuk kolaborasi. Mari setiap pejuang pendidikan bergandengan tangan berjejaring bersama komunitas berdampak bagi pendidikan. Ya, saya bukan expert ya di dalam hal critical thinking, creative thinking. Ya, jadi saya juga belajar ya. Dan ketika saya belajar itu ternyata ini topik bukan topik yang sederhana ya, luas sekali. Semakin saya baca, saya semakin menemukan, wah ternyata saya masih banyak hal yang belum tahu gitu ya. Dan saya masih terus harus belajar ya. Nah, jadi hari ini mungkin tidak bisa saya memaparkan segalanya karena juga waktu terbatas, pengetahuan saya juga terbatas. Ya, tapi yang saya mau bagikan lebih spesifik ya atau lebih fokus kepada critical thinking dan creative thinking di dalam konteks di sekolah gitu ya, dan bagaimana kita sebagai guru bisa membantu anak-anak didik kita di dalam mengembangkan dua aspek itu. Nah, dan tidak ada waktu untuk bisa membahas secara komprehensif. Tapi biarlah kita bersama-sama belajar, dan Bapak Ibu silakan kalau yang ingin menambahkan ya atau ada hal-hal yang Bapak Ibu punya pengalaman atau pengetahuan yang lebih juga boleh di-sharekan. Jadi tidak harus dari saya karena ini cukup komunitas cukup ini ya, tidak terlalu besar. Jadi silakan boleh berinteraksi selama pemaparan pada pagi hari ini. Nah, jadi untuk learning objektifnya, jadi hari ini kita akan coba bersama-sama ya melihat mengenai apa sih bedanya ya antara critical dan creative thinking. Ya, kita juga akan coba melihat ya atau mengelaborasi apa sih hubungannya antara kedua jenis pemikiran ini gitu ya. Dan yang terakhir kita juga akan coba menggunakan elements of thought ya, yang saya rasa ini cukup menarik ya untuk bisa kita gunakan dan cukup praktis bagaimana kita membantu anak-anak kita untuk memikirkan ya berbagai subject area, dan juga ketika kita berhadapan dengan berbagai hal ya kita bisa menggunakan framework ini untuk kita melakukan analisis. Nah, jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, kita mulai dengan membicarakan juga ya pentingnya critical dan creative thinking sebagai seorang Kristen. Ya, tentu ini menjadi sesuatu yang bukan hanya untuk orang umum, tapi terutama kita sebagai anak-anak Tuhan sangat penting sekali gitu ya. Kenapa? Karena pertama ya kita diminta gitu ya, atau kita butuh untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif untuk dapat membedakan ya falsehood ya, yang berbagai ajaran-ajaran yang tidak benar, yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan ya, sehingga kita juga bisa memberikan apologetika ya, argumen ya, reason argument bagi iman yang kita percaya. Nah, ini yang kita lihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di 2 Korintus
10 ayat 5 ya, di mana dikatakan ya kita diminta untuk demolish argument gitu ya. Jadi menghancurkan argumen-argumen dan semua pretension ya, kepura-puraan yang set itself against the knowledge of God ya, yang bertentangan ya, berseteru dengan apa yang menjadi kehendak dan pengetahuan Allah. Dan kita diminta untuk take captive ya, menaklukkan setiap pikiran lalu taat kepada Kristus. Nah, ini menjadi sesuatu yang panggilan bagi kita sebagai orang Kristen. Yang kedua, Tuhan sendiri juga meminta kita supaya kita lebih intentional, ya, lebih berhati-hati, lebih bersikap ada kesengajaan ya, terus-menerus kita perbaharui proses berpikir kita. Ini dari Roma 12 ayat 2 ya, kita diminta untuk tidak menyerupai dengan pola dunia ini, tetapi kita ditransformasi ya oleh pembaharuan pikiran akal budi kita. Nah, sehingga kita diminta untuk bisa menguji ya apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang menyenangkan, dan kehendak yang sempurna. Nah, tentu untuk bisa melakukan ini kita harus bisa berpikir dengan kritis dan kreatif sebagai orang Kristen. Dan yang terakhir ya tentu kita diminta untuk cultivate wisdom. Ya, adanya hikmat yang perlu kita kembangkan seperti yang disampaikan dari Amsal 4 ayat 6 sampai 7 ya, do not forsake wisdom and she will protect you, love her and she will watch over you. The beginning of wisdom is this, get wisdom, though it costs all you have, get understanding. Jadi ini menjadi landasan dasar daripada kita sebagai orang percaya ya, bahwa kita menuntut diri untuk bisa terus mengembangkan kemampuan kita berpikir lebih kritis dan juga kreatif. Nah, jadi kalau Bapak Ibu saya tanya ya, coba bayangkan seseorang yang Bapak Ibu kenal mungkin atau yang secara umum ya, public figure ya, yang menurut Bapak Ibu orang yang critical person itu seperti apa gitu ya. Atau sebaliknya kalau seorang yang kreatif ya, menurut Bapak Ibu gambarannya seperti apa? Ya silakan, mungkin kalau mau langsung respon atau mau ngetik di chat juga boleh. Ya kira-kira kalau saya tanya ya, bayangkan seseorang yang kritis atau bayangkan seseorang yang kreatif, kira-kira apa yang muncul dalam benak kita? Seperti apa orang tersebut? Silakan. Oke, langsung menjawab apa? Yang mana nih? Yang kritis, kreatif, atau dua-duanya nih? Oh, dua-duanya. Oke. Oke. Oke, punya rasa ingin tahu tetapi tetap fair-minded. Oke, critical, wajahnya serius. Kreatif, wajahnya bersinar. Oke, terima kasih Kak Melania. Yang kreatif itu kalau punya kelas, pasti kelasnya seru. Ya, pasti heboh begitu ya. Kalau kritis, tanya terus. Ya, oke, critical selalu mempertanyakan pemikiran orang lain. Dan oke, yang kreatif orangnya unik. Ya, terima kasih untuk partisipasinya. Ya, jadi seringkali kalau kita lihat di media gitu ya, menggambarkan seseorang yang kritis itu seperti begini ya, sangat rasional gitu ya, selalu sadar gitu ya keberadaannya dan berbagai hal. Ya, seseorang yang seperti tegas gitu ya, tidak main-main gitu ya. Nah, itu gambaran karikatur yang seringkali kita dapatkan dari media ya. Sebaliknya kalau seorang yang kreatif yang tadi ya, heboh gitu ya, out of the box gitu ya, sepertinya selalu seru gitu ya, agak unik gitu ya pakaiannya, segalanya itu seperti sangat berbeda dengan yang lain. Nah, ini mungkin gambaran yang seringkali kita dapatkan gitu ya, seolah-olah dua hal ini sesuatu yang berbeda, bertentangan gitu ya. Jadi kalau seorang yang critical ya biasanya ya sangat saklek gitu ya, jadi nggak masuk ke kreatif gitu ya. Sebaliknya seorang yang kreatif itu justru nggak pernah di dalam rambu-rambu yang ada ya, selalu berusaha untuk break the barrier gitu ya, selalu keluar daripada apa yang menjadi normalnya begitu ya. Nah, jadi gambaran-gambaran seperti ini sebetulnya merupakan sesuatu yang kesalahpahaman ya, atau salah pengertian mengenai kedua aspek ini ya, critical dan creative person. Ya, tetapi ini memang sesuatu yang seringkali kita lihat
gitu ya. Gambaran-gambaran seperti ini. Seolah-olah yang satu itu sangat kontras dengan yang lain. Ya, jadi kalau yang creative thinking itu harus out of the box ya. Tetapi jangan lupa ya, supaya bisa out of the box, ya harus ada boxnya dulu gitu ya. Kalau nggak ada box itu nggak mungkin out of the box gitu ya. Jadi artinya ketika kita seseorang yang berpikir kreatif pun ya harus ada hal-hal yang dia ikuti gitu ya, tidak boleh sesukanya sembarangan. Nah, kita akan nanti bicara lebih lanjut mengenai dua hal ini. Nah, terutama juga seringkali mungkin di dalam pendidikan ya kita memiliki miskonsepsi ini. Salah satunya mungkin ketika kita apa menggunakan yang namanya taksonomi Bloom ya. Jadi kita kan diajarkan ya bahwa di taksonomi Bloom ini ada hierarki ya, ada perbedaan-perbedaan, dan biasanya kalau kompleksitas itu semakin ke atas itu semakin kompleks ya kemampuan berpikirnya. Nah, jadi biasanya kalau masuk ke ranah remember, understand, apply itu adalah lower order, lalu mulai masuk ke analyze, evaluate, create itu masuk ke higher order thinking. Dan biasanya kita bagi gitu ya, analyze sama evaluate itu sebagai critical thinking-nya. Lalu yang paling atas ujungnya itu yang lebih kecil, yang lebih susah itu creativity gitu ya. Nah, sekali lagi gambaran-gambaran seperti ini membuat kita semakin berpikir bahwa itu dua hal yang separate gitu ya, bahwa tidak sama gitu ya. Jadi analyze sama evaluate itu tidak langsung melibatkan adanya create, ya sebaliknya create itu tidak melibatkan hal yang lain. Nah, jadi secara tidak sadar ya kita terbentuk cara berpikir bahwa adanya pemisahan-pemisahan ya. Nah, sekali lagi taksonomi Bloom ini memang ya sengaja supaya dipisah supaya mempermudah kita ya. Tetapi kita akan coba lihat bersama-sama bahwa kedua proses berpikir, cara berpikir ini sebetulnya saling berkaitan gitu ya. Jadi tidak mungkin satu eksis tanpa yang lainnya. Nah, saya mengajak kita melihat sebuah video ya. Coba Bapak Ibu perhatikan, ini video menarik ya, seorang dari China. Ya, dia disebut sebagai seorang inventor gitu ya. Nah, tapi yang menarik adalah apa yang dia temukan itu nanti Bapak Ibu bisa perhatikan dan coba pikirkan ya. Coba mungkin kalau ada teman atau ini diskusikan atau pikirkan menurut kakak-kakak, bapak-bapak, ibu, saya jadi agak susah panggil kakak ya, Bapak Ibu aja gitu ya. Eh, apakah ini seseorang yang kita bisa sebut sebagai seorang yang kreatif? Ya, ya, jadi ceritanya harus makan sayur gitu ya. Jadi terus ini sambil makan itu harus gerak. Ada yang mau coba alat ini? Ya, jadi ada dua piring, satu daging, satu sayur. Jadi harus balance ya, balance meal gitu. 这时候很多人肯定会说，那我用手按着不就行了吗？错，你只要敢按着，机器就会启动旋转模式，让你一点都吃不到。Ada yang mau coba makan bakmi sambil goyang? Hmm. 不要就是以搞笑为主嘛，让大家看了比较开心，都是来自生活吧。反正生活上有一些不如意的或者不方便使用的，我会把它发明出一个东西，然后把它搞得更复杂一些，然后更不实用。反正现在就是这个样子。Ya, buat teman-teman yang rumahnya banyak nyamuk, mungkin ini solusinya.
在制作过程中有很多东西，比如说脑子想出来的是一个样子，然后做出来又是一个样子，有的时候不怎么满意，然后就把它拆了再重新弄。最多的一次是把它拆了重新搞了，大概有4、5次吧。有时候一个发明需要朋友来配合你把这个东西给表现出来。拍摄的过程中就感觉到处都好笑，经常的笑场，然后就是故作镇定。那正面的，那肯定是一帮就是说比较支持你的粉丝。如果有那些反面的，通过他们的这些提的这些意见，你也可以慢慢的完善自己。也不是说他完全就是为了喷你而喷你，有的时候他们所说的一些话，我们也可以借鉴一下。我现在就是想发明一些比较实用的，能放到市场上让大家都认可的一些东西。这就是我的梦想嘛，但是现在还没有实现，因为我还没有一个好的构思，还没有一个好的创意，反正一直在生活中在寻找，一旦寻找到这个东西，我肯定要把它做出来。我想我会一直走下去的，也希望大家都能支持我。Oke, bagaimana Bapak Ibu? Mungkin bisa sedikit memberikan respon ya. Jadi kalau saya tanya ya Bapak Ibu, rekan kita ini ya si Wang ini apakah boleh kita sebut sebagai orang yang kreatif ya? Kalau ya kenapa? Tidak kenapa? Silakan, mungkin ada yang mau respon? Di chat boleh ya, Pak? Ya, boleh. Di chat boleh, mau langsung bicara juga boleh. Dua-duanya, oke, kreatif ya, dan berpikir kritis juga. Alasannya kenapa ya? Karena kalau dia nggak berpikir kritis, mungkin dia nggak akan menemukan apa ya ide-idenya kayak gitu. Karena kan untuk butuhin ide, dia pengen supaya lebih mudah kan hidupnya, untuk bisa lebih mudah hidupnya kayak Nah. gitu. Jadi artinya kemampuan berpikir kritis dulu. Oke. Kreatifnya karena kemudian ya dia menemukan apa solusinya gitu. Terus habis itu kan dia harus analisa ya. Ini yang hasil penemuannya ini bekerja dengan baik atau enggak. Kalau enggak, gimana letak ininya, errornya di sebelah mana. Kayak. Jadi memang sangat nyambung sih dua-duanya. Nggak bisa dipisahin satu dengan yang lainnya. Oke, terima kasih. Di chat juga banyak yang bilang dua-duanya ya. Jadi ada dimulai dari keseharian gitu ya. Jadi mulai menganalisis oh butuhnya apa, lalu membuat sesuatu yang unik gitu ya. Oke, walaupun tadi mungkin banyak dikatakan useless gitu ya. Karena kalau kita perhatikan mungkin dia sendiri tidak puas gitu ya. Belum menghasilkan sesuatu yang bermanfaat menurut dia begitu. Ya, nah ya masalahnya temuannya tidak marketable ya. Mungkin di sini saya nggak tahu siapa yang mau jadi investor di sini. Mungkin kita berpikir-pikir dulu gitu ya. Ini sepertinya sulit gitu ya, tidak marketable. Nah,
Jadi kita melihat oke, jadi ada unsur kreativitas ya, tentu ada unsur berpikir kritisnya. Jadi dia tidak tiba-tiba muncul begitu ya, tetapi berdasarkan apa yang dia perhatikan, amati, ada hal yang dia bisa improve gitu ya, dia kembangkan, lalu dia mencoba. Walaupun hasilnya kita lihat tidak terlalu memuaskan ya. Mungkin dari aspek entertainment mungkin berhasil dia gitu ya, membuat ini sesuatu yang entertaining dan ternyata banyak pengikutnya juga begitu. Nah, tetapi kalau kita perhatikan secara standar, nah kalau kita bicara tentang adanya standar-standar tertentu, ya kita melihat bahwa itu belum mencapai standar-standar yang diharapkan, begitu. Nah, sehingga kita lihat di sini bahwa ketika berbicara critical thinking dan creative thinking, ya tentu bukan sekedar ya menghasilkan sesuatu. Nah, salah satunya di dalam pendidikan mungkin seringkali menggunakan taksonomi Bloom ya, kita bicara oh kita minta siswa melakukan ya atau menciptakan sesuatu gitu ya. Nah, tanpa adanya standar-standar maka itu sebenarnya belum mencapai level create yang kita harapkan gitu ya. Nah, tapi harus ada sesuatu yang kita sebut standar. Nah, waktu kita bicara standar tentu nanti ini berkaitan dengan aspek critical thinking. Nah, sehingga kita melihat tadi juga sudah banyak komentar ya dari Bapak Ibu sekalian bahwa kedua hal ini sesuatu yang berkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Ups. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut tentang critical creative thinking ya, tentu kita bicara dulu apa itu thinking gitu ya. Mungkin kalau kita ditanya, oh, apa itu thinking ya, berpikir itu apa ya? Kita kan memang education ya dalam business of thinking ya. Nah, cuma mungkin kadang-kadang kita sendiri mungkin kalau ditanya apa itu thinking agak bingung juga ya, apa itu thinking gitu ya. Apa yang sedang kita lakukan ketika kita sedang berpikir. Nah, tentu ada bermacam-macam jenis berpikir gitu ya. Ada yang berpikir yang tanpa ada satu tujuan ya aimless ya atau berpikir yang daydreaming gitu ya kita berandai-andai berhayal. Nah tentu itu bukan thinking yang kita maksudkan ketika kita bicara apa creative dan critical thinking. Nah di sini thinking kita melihat sebagai sesuatu yang purposeful ya. Jadi satu aktivitas mental yang ada tujuannya bukan sekedar kita daydreaming gitu ya. Nah, di mana di sini kita ada kontrol gitu ya, ada kendali. Nah, di sini kata kuncinya adalah kendali. Artinya sesuatu yang kita lakukan secara sengaja dan kita mengaturnya ya sehingga ada satu tujuan yang ingin kita capai. Nah, jadi thinking di sini juga adalah aktivitas mental yang biasanya kita selalu asosiasikan dengan kita mengformulasi ya, merumuskan masalah dan menyelesaikan masalah. Ya, di dalam kita membuat keputusan atau juga ada sesuatu yang kita coba untuk ingin ketahui. Ya, jadi mencari jawaban, ya mencari makna. Nah, itu adalah yang kita sebut sebagai thinking. Nah, thinking itu sendiri ada yang kita percaya itu dua yang disebut sebagai good thinking ya atau effective thinking, yaitu creative thinking dan juga critical thinking. Nah, saya mengajak kita melakukan sebuah aktivitas ya yang dari Project Zero Harvard, Generate, Sort, Connect, Elaborate. Ya, jadi di sini saya memberikan sekelompok ya list ya skills ya atau aktivitas ya sesuatu yang sudah diberikan generated list of skill. Nah, jadi minta Bapak Ibu coba sort gitu ya. Coba sort skills ini menjadi yang mana yang menurut Bapak Ibu membutuhkan berpikir kritis, critical thinking, dan yang mana yang membutuhkan creative thinking. Ya, jadi silakan kalau Bapak Ibu ada pen atau pensil atau kertas, ya coba kategorikan ya, disort ya, dipilah, disortir menjadi yang mana yang membutuhkan berpikir kritis dan mana yang membutuhkan berpikir secara kreatif. Nah, lalu dari situ coba connect ya, yang mana yang ada kesamaan gitu ya. Apakah ada yang skill-skill ini tertentu itu yang bisa di dua-duanya atau berkaitan ya. Lalu coba elaborate ya. Kalau bisa nanti bisa memberikan penjelasan singkat gitu ya. Apa hubungannya antara skill-skill yang ada ini?
Ya, ini sayangnya online ya, jadi saya tidak bisa lihat apa yang dikerjakan Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau di fisik itu biasanya nih saatnya saya keliling gitu ya, saya memperhatikan gitu ya. Eh, Agak susah dilakukan secara daring. Ya, jadi mungkin saya kasih masih 1-2 menit lagi ya, jadi Bapak Ibu bisa memilah kira-kira mana yang dibutuhkan di dalam proses berpikir kritis dan yang mana dibutuhkan di dalam proses berpikir kreatif. Dan apakah ada yang ternyata berkaitan gitu ya, atau yang terlibat ya di dalam keduanya. Oke, kalau ada yang sudah buat dan tidak keberatan untuk mungkin difoto atau ditunjukkan di kamera, nah silakan gitu ya hasil kerjanya supaya bisa dilihat. Saya juga agak susah melihat screen dan peserta. Oke. Oke, mungkin saya mau tanya dari list ini kira-kira ada tidak yang skill yang terlibat di dalam kedua-duanya, critical thinking dan creative thinking? Ada tidak? Ada. Yang mana? Kalau saya contoh ya, kayak post questions, Ah, bikin post questions ya. Karena kan tuh butuh kreativitas juga kan. Tapi oke. critical thinking ya perlu karena dia harus menganalisa jawaban gitu kan dari Mhm. respon. Gitu. Terus use intuition ya, using intuisi. Aha, Kalau intuisi itu pasti kan butuh imajinasi ya, itu creative thinking ya. betul. Tapi untuk menggunakannya itu perlu keterampilan critical thinking, Mhm. speculating, brainstorming. Itu sih yang kalau ada di dua-duanya ya, Ya, yang bersinggungan. oke, ya. Thank you, Ibu Shirley ya. Ya, yang lain bagaimana pendapatnya? Itu nemuinnya lebih banyak yang pakai dua-duanya. Justru yang kalau murni critical thinking sama murni creative thinkingnya tuh malah justru sedikit. Justru sedikit gitu ya. Oke. Hampir semuanya itu nggak bisa kalau cuma pakai critical thinking, nggak bisa kalau cuma pakai creative. Oke. Ya, thank you. Jadi ini kira-kira gambaran ya, mungkin contoh dari hasil ya yang kita bisa pilah gitu ya. Dan memang benar ya kalau Bapak Ibu lihat garis-garisnya itu tidak sendiri-sendiri gitu ya. Kita melihat bagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh teman-teman gitu ya, bahwa ketika kita melakukan satu hal itu ternyata bukan hanya melibatkan satu aspek dari critical thinking atau creative thinking ya. Jadi contohnya tadi ya post question itu tentu waktu memikirkan pertanyaan apa ya, generate berbagai question itu pun butuh kreativitas ya. Nah, dan waktu memikirkan pertanyaan itu kita harus assess gitu ya. Kita memilah, oke, dari pertanyaan-pertanyaan yang banyak yang bisa saya tanyakan, yang mana yang kira-kira pertanyaan yang bisa saya cari jawabannya. Nah, itu melibatkan critical thinking. Ya, jadi tadi sudah disampaikan ya bahwa ini semua saling berkaitan, tidak bisa kita pilah-pilah. Nah, sehingga kita melihat ya bahwa sekali lagi poinnya di sini adalah bahwa kedua proses berpikir ini terlibat di dalam banyak hal ya. Jadi tidak dipisah-pisahkan ya. Oh, kalau sudah di bagian yang terakhir nih di taksonomi belum baru kita berpikir kreatif, tidak gitu ya. Di dalam hal aspek di bawah pun ya, waktu kita memikirkan sebuah konsep pun itu butuh kita create ya, create apa yang kita pahami tentang makna daripada misalnya sebuah kata gitu ya. Itu ada kreativitasnya di situ. Tetapi pada saat yang bersamaan waktu kita munculkan makna kata, kita harus assess. Ya, kita harus nilai ya. Nah, di situ masuk ke aspek critical thinking-nya, apakah makna tersebut hanya satu makna atau ternyata ada multiple meanings
di dalam konteks yang berbeda. Sehingga di dalam setiap tahap kita berpikir ternyata dua ini bukan sesuatu yang absen gitu ya, tetapi selalu terlibat ya, tentu dengan derajat ya, degree yang berbeda ya, sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kompleksitas daripada apa yang sedang kita pikirkan. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa critical thinking itu kita tentu selalu berpikir sesuatu yang kita analyze gitu ya, kita analisis, kita evaluasi ya, apakah itu informasinya, reasoning, penalaran, situasi, dan ada standar. Nah, di sini penekanannya adalah di dalam critical thinking ada standar-standar tertentu yang harus kita penuhi ya, dan di situ kita membutuhkan mengenali berbagai argumen ya, evidence atau dukungan yang mendukung argumen tersebut ya, sehingga bisa mengambil satu kesimpulan untuk satu penyelesaian permasalahan. Nah, sebaiknya kalau creative thinking itu selalu kita berpikir tentang sesuatu yang baru. Ya, dalam satu yang baru ya, menggunakan imajinasi ya, kita ada menggabungkan, mengubah ya, dan sebagainya, dan kita menghasilkan ya berbagai macam kemungkinan-kemungkinan yang ada. Nah, jadi generate many different ideas. Nah, itu masuk ke dalam creative thinking. Nah, di sini kita lihat bahwa critical thinking itu tujuannya adalah mencapai satu kesimpulan ya, untuk bisa membuat keputusan yang baik ya, berdasarkan bukti dan fakta. Nah, sedangkan creative thinking itu adalah menghasilkan eksplorasi berbagai macam ide. Nah, tapi sekali lagi dua ini bukan sesuatu yang terpisah, sesuatu yang kita saling melengkapi. Ya, satu tidak akan ada gunanya tanpa yang lain. Jadi contohnya misalnya creativity tanpa critical thinking ya, menghasilkan sesuatu yang baru mungkin yang seperti yang tadi ya, yang contoh videonya. Oh ya, sesuatu yang unik yang baru, tetapi mungkin tidak terlalu bermanfaat, tidak terlalu berguna ya, karena itu hanya menghasilkan sesuatu yang baru tetapi tidak memperhatikan apa yang menjadi standar ya, kebutuhan, dan apa yang menjadi kriteria yang harus dipenuhi. Ya, sebaliknya kalau hanya critical thinking tanpa kreativitas, akhirnya hanya sesuatu yang tidak ada kemajuan ya, terus-menerus hanya di situ saja. Nah, sehingga di sini kita melihat bahwa di dalam aspek critical thinking dan creative thinking ya, kalau critical thinking bersifat evaluative ya, creative thinking itu bersifat generative. Nah, tetapi selain critical thinking dan creative thinking ini ada metakognisi yang penting, bagaimana seseorang memikirkan apa yang dipikirkan. Ya, memikirkan apakah proses berpikir itu sudah sesuai, sudah tepat, sudah sejalan dan memenuhi standar-standar yang ada. Nah, jadi ini dua hal yang saling berkaitan, dan di tengahnya itu ada satu proses yang penting yang seringkali juga agak kita kurang perhatikan ya di dalam pendidikan ya, yang sekarang ini dirasakan sangat penting sekali, yaitu metakognisi. Nah, saya yakin Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui metakognisi, jadi saya tidak akan terlalu banyak membicarakan, tapi saya senang menggunakan gambaran ini ya tentang metakognisi ya. Jadi gambar ini capture ya apa maksudnya metacognition itu, yaitu bagaimana seseorang itu belajar mengendarai ya, driving his or her own brain gitu ya. Jadi gambarannya ini otaknya sendiri dan dia belajar untuk bagaimana menyetirnya gitu ya. Karena yang terjadi adalah seringkali otak kita atau pikiran kita itu seringkali bergerak autopilot ya. Jadi autopilot. Nah, di sini dengan secara deliberate kita perlu mengarahkan apa yang sedang kita pikirkan, apakah proses berpikirnya sudah tepat, ya sudah mengikuti kaedah-kaedah yang sesuai, atau ternyata sudah keluar dari jalur yang sebenarnya. Nah, di situ kita belajar untuk memonitor ya. Jadi ada proses planningnya ya, memonitoring dan juga evaluasi proses berpikir seseorang. Nah, ini masuk ke metakognisi. Nah, seperti apa di dalam kelas itu ya? Di dalam kelas itu untuk mengembangkan kemampuan ini ya, critical thinking, creative thinking, dan terutama metakognisi itu ya, kita perlu meminta anak itu untuk brainstorm ideas ya, lalu minta mereka untuk menentukan dari ideas itu mana yang terbaik ya, minta mereka mengevaluasi ya kenapa ini ide yang terbaik dipilih, dan minta mereka untuk menjelaskan
Nah, jadi ini satu proses yang harus terus-menerus atau sering terjadi di dalam kelas kita. Nah, waktu kita memikirkan sesuatu, ya kita konseptualisasi sesuatu, ya tentu dari sesuatu yang tadinya tidak terbentuk atau sesuatu yang baru itu kita harus pikirkan, konseptualisasikan sehingga kita bisa menggunakan nalar kita terhadap apa yang sedang kita pikirkan. Nah, ini hal yang sesuatu yang perlu terintegrasi di dalam network of ideas. Jadi setiap kita sudah memiliki ide-ide sebelumnya, nah sehingga hal yang baru yang sedang kita pikirkan itu perlu kita integrasikan sehingga pada saat itu baru kita bisa kemudian mengambilkan kesimpulan-kesimpulan. Nah, di dalam proses ini membutuhkan kita memahami yang namanya the logic of things. Ya, di balik semua hal itu ada logiknya. Ya, jadi supaya kita bisa assess apa yang kita hasilkan, pikiran-pikiran, produk berpikir kita itu, dia membutuhkan logic, satu order ya, satu keteraturan, satu koherensi, sesuatu yang kita bisa make sense, ya, secara rasional kita defensible. Nah, jadi ketika kita belajar sesuatu itu di baliknya itu ada yang disebut the logiknya apa? Nah, jadi contohnya misalnya kalau di biologi kan kita membicarakan tentang living organism. Ya, maka studi tentang living organism kita sebut biology. Ya, jadi dari kata bio and logic. Nah, di balik kita mempelajari tentang berbagai makhluk hidup ada logiknya, ada strukturnya, ada hal-hal yang mengatur ya, ada keteraturan, ada koherensi yang ketika kita membicarakan yang namanya living organism. Ya, sehingga di situ kita bisa konseptualisasi, kita bisa pahami dan membuat inference ya, kesimpulan-kesimpulan dari berdasarkan apa yang sedang kita pelajari. Nah, sama dengan waktu kita belajar sosiologi ya, dari socio and logic. Nah, yaitu kita mempelajari yang namanya social arrangement ya. Aturan-aturan dan berbagai hal yang di dalam masyarakat sosial gitu. Nah, jadi di baliknya itu ada logikanya juga, ada logiknya. Ya, yang sesuatu yang terstruktur, sesuatu yang ada order, ada koherensi, ya, dan kita bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan berdasarkan apa struktur-struktur dan apa yang ada di dalam logikanya, logiknya daripada sosiologi. Sama apapun yang kita belajar ya, termasuk juga sejarah ya, walaupun nggak ada logik sini, tapi the logic of history ya, history. Nah, di situ kita mempelajari apa yang ada di masa lalu ya, dengan segala macam konseptualisasi yang kita bisa lakukan berdasarkan logika. Nah, logik inilah yang menjadi fokus yang kita pikirkan waktu kita mempelajari satu subject matter, gitu ya. Nah, di sini kita perlu memikirkan bagaimana kita menelaah atau bagaimana kita memikirkan ya dengan menggunakan critical and creative thinking ini untuk bisa memahami di masing-masing logik itu. Nah, tentu kita percaya sebagai di bawah logik ini adalah derivatif gitu ya dari logos ya yang dalam segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan sendiri ya. Jadi di situ ada logos ya, ada logiknya ya, logikosnya itu di dalam apa yang kita pelajari. Nah, jadi ketika kita memikirkan itu, kita bisa breakdown ya untuk membantu kita memikirkan tentang logik itu, ya apapun yang kita pelajari, kita breakdown menjadi elements of thought. Ya, nah ketika kita berpikir, pasti kita berpikir untuk tujuan. Ya, jadi ada purpose, ya generate purpose, menghasilkan purpose. Ada point of view, ya sudut pandang tertentu yang didasarkan oleh assumption yang menghasilkan implikasi dan konsekuensi. Ya, di situ kita menggunakan ide-ide yang ada, teori-teori ada untuk menginterpretasi data, fakta, experience, pengalaman, sehingga kita bisa mencapai satu jawaban ya terhadap pertanyaan atau menyelesaikan masalah atau resolve issues. Nah, jadi kita lihat di dalam proses penalaran atau berpikir kita bisa breakdown menjadi ada 8 komponen atau 8 elemen yang kita bisa pikirkan. Oke, ada waktunya 5 menit lagi. Oke. Oh, wow. Oke. Wah, ini. Ya, jadi ini dari Richard Paul ya.
yang dia menggambarkan tentang elements of thought menjadi 8 bagian. Ya, jadi whenever we think, kita ada purpose, ada point of view, ada assumption, ada implication consequences. Ya, kita menggunakan data fakta, kita melakukan inference, ya, kesimpulan-kesimpulan dan judgment, ya, berdasarkan konsep dan teori sehingga mendapat satu jawaban, ya, terhadap permasalahan. Ya, mungkin saya perlu skip. Nah, dan di dalam kita memikirkan tentang satu konsep, satu subject matter, di situ ada standar-standar yang harus kita penuhi, gitu ya. Ada standar-standar, ada yang harus diaplikasi. Jadi yang kita pikirkan itu tidak asal, gitu ya. Ada satu standar-standar yang harus kita penuhi untuk menyatakan bahwa disitulah itu sudah sesuai atau belum, gitu ya. Jadi mungkin saya langsung saja dengan gambar ini. Nah, jadi ketika kita memikirkan ya atau memperhatikan sebuah objek ya, nah objek atau sesuatu yang kita pelajari itu harus memiliki logik. Jadi bukan sesuatu yang random, bukan sesuatu yang tidak bermakna, yang unintelligible, tidak ya. Itu harus punya sesuatu yang meaning yang kita bisa abstraksi. Nah, waktu kita figure out itu, kita menggunakan logik ya, menggunakan logik, memahami logik di belakangnya itu ya sebagai satu system of meaning ya untuk make sense daripada itu. Nah, jadi di sini balik lagi element of thought itu yang 8 tadi itu ya itu membantu kita untuk unpack gitu ya, logik-logik yang ada di dalam apa yang sedang kita pelajari. Dan adanya intellectual standard ya di sini yang membantu kita untuk bisa berpikir kritis. Apakah ini sudah sesuai hasil daripada pemikiran itu, apakah sudah memenuhi standar. Nah, di situ aspek daripada kita berpikir kritisnya. Oke, jadi saya karena waktunya tidak ini ya, saya akan coba langsung saja ke contoh. Ya, nah jadi implication-nya di sini adalah waktu kita mengajarkan subject area ya, apapun itu bukan cuma sekedar kontennya. Nah, seringkali misalnya guru-guru kita fokus lebih banyak ke materi, konten. Ya, tetapi kita kurang mengajak anak itu untuk berpikir di balik konten itu logiknya apa? Ya, logiknya apa? Ya, purpose-nya, questions-nya, point of view, data, konsep, assumption, semua hal itu kalau kita secara konsisten bisa kita ajak anak untuk bisa berpikir, disitulah mulai terbentuk yang namanya mereka lebih bisa critical, ya lebih berpikir kritis dan kreatif di dalam proses mereka mempelajari materi-materi tersebut. Nah, sebagai contoh misalnya kita minta mereka analyze sebuah permasalahan, ya jadi ajak mereka untuk berpikir misalnya apa sih yang menjadi problemnya, what exactly is the problem, isunya apa, ya key question-nya apa. Ya, key konsep apa yang muncul dari permasalahan ini? Ya, tujuannya apa? Kenapa kita perlu menyelesaikan masalah ini? Ya, informasi apa yang relevan yang dibutuhkan? Ya, asumsi apa yang harus saya pikirkan? Ya, ketika saya berpikir mengenai permasalahan ini. Dan ketika kita menyelesaikan masalah, maka implikasinya apa? Dan bagaimana kalau saya tidak berhasil menyelesaikan masalah ini? Ya, implikasinya apa? Ya, di balik itu konsep-konsep apa, teori apa, ide apa yang harus saya gunakan untuk saya pikirkan dalam permasalahan ini. Ya, lalu point of view-nya seperti apa dan bagaimana setelah reasoning yang seperti itu solusinya apa. Nah, jadi contoh misalnya problemnya di sini adalah polusi, ya. Jadi problem polusi ya seperti sekarang di Jakarta polusi. Apa yang menjadi fakta, apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi pertanyaan yang bisa muncul. Nah, sehingga melalui kerangka ini kita bisa tidak selalu harus semua pertanyaan itu dijawab setiap saat ya, tetapi pertanyaan-pertanyaan ini membantu mereka memikirkan di balik permasalahan itu logikanya apa. Ya, sama dengan waktu membaca artikel teks gitu ya. Kita bisa menggunakan ini untuk membantu mereka untuk frame ya apa yang menjadi purpose daripada artikel yang ditulis ya atau textbook waktu mereka membaca textbook, tujuan dari textbook itu apa, pertanyaan kuncinya apa, informasi apa, inference apa yang mereka bisa ambil dan seterusnya dari masing-masing ini. Nah, sehingga kita di sini ketika mempelajari berbagai hal ya ini sebagai creative thinking and critical thinking yang disebut sebagai general capabilities untuk berpikir lebih kritis, ya, lebih analitik terhadap hal-hal yang
yang sedang kita pelajari gitu. Ya, jadi mungkin ini ya logic of subject di sini ada logic misalnya science gitu ya. Nanti saya bisa share PowerPoint-nya, Bapak Ibu bisa pelajari. Misalnya tertarik the logic of science itu apa sih? Purpose-nya apa? Ya contoh di sini adalah purpose we figure out the physical world operates through systematic observation and experiment. Nah, itu adalah purpose daripada the logic of the science. Ya, sejarah dan juga sosiologi ini. Ya, jadi dengan menggunakan kerangka ini saya harap kita bisa lebih deliberate gitu ya. Artinya waktu kita mengajarkan sesuatu ya subject matter atau kita minta mereka memikirkan tentang permasalahan, ini menjadi satu alat yang bisa dipakai untuk membantu mereka memikirkan 8 aspek daripada atau 8 elemen daripada reasoning atau thinking-nya itu, sehingga di dalam setiap aspek ini akan ada kemungkinan kesalahan-kesalahan gitu ya, error. Ya, bisa saja jadi masalahnya nanti di purpose. Ya, kita memikirkan satu purpose yang ternyata tidak mungkin bisa dicapai. Nah, tentu di situ ada muncul masalah di reasoning-nya waktu kita memikirkan kalau purpose-nya tidak bisa dicapai. Ya, atau waktu kita bicara tentang point of view, tentu ada berbagai macam point of view. Nah, jangan-jangan kesalahan berpikir kita adalah kesalahan waktu kita memikirkan point of view tertentu. Ya, atau assumption, ya, ada asumsi-asumsi tertentu yang kita buat yang ternyata yang bertentangan, yang tidak sesuai. Nah, sehingga ini dari masing-masing elemen ini ada kemungkinan-kemungkinan yang kita melakukan kesalahan. Nah, jadi di sini kita mengajak anak-anak itu untuk memikirkan gitu ya 8 elemen ini dan bagaimana setiap elemen itu ada kemungkinan mereka melakukan kesalahan sehingga mereka bisa lebih kritis terhadap apa yang mereka pikirkan. Ya, oh jangan-jangan asumsi saya nih yang salah atau jangan-jangan interpretasinya ya kesimpulan yang saya ambil berdasarkan asumsi itu akhirnya menghasilkan sesuatu yang tidak tepat sesuai. Nah, di sini kita bisa menggunakan ini ya sayangnya kita tidak punya waktu untuk delve deeper gitu ya di masing-masing, tetapi nanti Bapak Ibu yang tertarik bisa mencari ini dari Richard Powell gitu ya, dia banyak menulis mengenai untuk aspek element of reasoning ini. Nah, terakhir saya mau share satu yang saya temukan menarik dari ACARA ya, Australian Curriculum itu mereka memberikan satu semacam learning continuum ya, mungkin untuk Bapak Ibu bisa lebih jelas lagi. Oh, kalau kan kita mengajar level yang berbeda-beda ya, ada yang di level foundation, ada yang SD, SMP, SMA ya. Nah, seperti apa? Apakah sama ya critical creative thinking-nya itu di dalam setiap tahapan? Tentu tidak ya, ada progression ya, ada satu learning continuum yang membantu kita untuk memikirkan porsinya sampai sejauh mana, dan yang sudah buat di ACARA ini menurut saya sangat menarik. Nah, sekali lagi di sini bukan taksonomi thinking ya, tetapi setiap bagian daripada 4 organizing element ini perlu dikembangkan. Nah, jadi saya tidak ada waktu untuk bisa bicarakan masing-masing, tapi nanti saya akan share ini ada 4 aspek dan mereka membuat semacam continuum. Jadi misalnya di level 3 nih, level 3 adalah by the end of year 4. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang mengajar kelas 3, 4, ya, atau kalau kita fasenya fase berarti 3, 4 fase B gitu ya. Fase B. Nah, kira-kira seperti apa ya learning yang harus terjadi dalam kelas ya. Jadi misalnya di sini ada post questions ya, post questions yang seperti apa, identify and clarify information ideas itu seperti apa. Ya, generating idea possibility. Nah, jadi ada 4 aspek yang dikembangkan, termasuk di sini nanti ada metakognisinya ya, think about thinking, metacognition untuk di level 3 itu seperti apa. Nah, jadi saya harap ini bisa menjadi tools Bapak Ibu bisa coba lebih pikirkan gitu ya, hal-hal apa yang perlu terjadi dalam kelas ya untuk mengembangkan kedua kemampuan ini ya, critical and creative thinking ini. Ya, mungkin itu yang ya berhubung ini referensinya, berhubung waktu. Nah, kalau begitu, saya mau kasih waktu Pak Diki mungkin sekitar 3-5 menit kalau mau ada closing statement, Pak, kayak gitu. Oke, closing statement ya. Ya, saya rasa kita di dalam khususnya pendidikan Indonesia gitu ya, ya saya yakin kita
pengen banget gitu ya anak-anak itu berpikir kreatif dan kritis gitu ya. Namun seringkali mungkin guru-guru juga bingung sih ya sebetulnya gimana gitu ya. Jadi saya teringat suatu hari waktu saya observasi gitu ya kelas dan gurunya memberikan pertanyaan lalu pada bengong begitu ya. Ini mungkin seringkali terjadi, Bapak Ibu juga mungkin mengalami ya, kita memberikan pertanyaan dan dibalas dengan tatapan kosong ya dari anak-anak gitu ya. Lalu gurunya agak frustasi, ayo berpikir dong gitu ya. Nah, cuma kadang-kadang kita kurang mengajarkan berpikir itu seperti apa gitu. Kita asumsi bahwa itu sesuatu yang otomatis yang anak-anak itu bisa lakukan dan guru-guru sepertinya tahu apa berpikir itu. Nah, tapi kalau kita jujur sebetulnya kita kurang mengajarkan anak-anak berpikir. Nah, jadi saya harapkan kita bersama-sama berjuang gitu ya. Benar-benar kita perlu memperjelas nih yang dimaksud dengan berpikir itu seperti apa. Ya, dan saya harapkan tadi yang 8 elemen itu sebenarnya membantu ya. Sayangnya kita tidak banyak waktu untuk bicarakan, tapi itu membantu setidaknya mereka sekarang tahu apa yang harus dipikirkan gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang abstrak yang ayo berpikir tetapi bingung apa yang harus dilakukan. Nah, jadi saya harapkan kita bersama-sama mengerjakan ya bagaimana mengajarkan bukan hanya konten tetapi how to think-nya itu yang menurut saya jauh lebih penting. Ya, biarlah kita berjuang bersama-sama ya sehingga ya kita bisa melihat buahnya ya bahwa anak-anak kita sungguh-sungguh bisa berpikir ya secara nggak usah jauh-jauh berpikir kreatif, berpikir kritis ya, berpikir dulu begitu ya. Itu pun sudah kita harus mulai gitu ya, lebih fokus ke how to think-nya itu. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih.